Halo, assalamualaikum Mak. Di video kali ini kita nggak akan ngebahas tentang ikan cupang, tapi gua akan ngebahas tentang peluang usaha di ternak entok. Nah, bisa lihat sendiri gue lagi ada di peternakan entok yang ada di Cilengsi. Nah, buat yang pengen tahu gimana peluang usaha ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan untuk nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Nah, ini proses dari reman indukan biang entok ya. Nah, dari sianya sendiri dia sistemnya itu produksi sendiri atau bisa dibilang dia ternak. Jadi ini udah masuk skala besar ya untuk ternakan entok sendiri, karena ini ada banyak biang dan juga ada jago. Nah, itu yang lagi nelor nih. Tuh yang lagi nelor ada. Nah, ini yang lagi merem. Nah, ini seminggu lagi katanya mau netes. Nah, buat AA ada dua di ternakan entok. Satu, pulang usahanya itu bisa menjadi pembesaran atau enggak mau jadi produksi ternak entok. Ada dua di usaha entok, yaitu pembesaran, yang kedua penetasan atau bisa dibilang produksi anakan entok dengan sistem raman alami atau enggak tetasan dari mesin otomatis. Nah, ini entok yang udah umur 1 bulan dilepas di kandang ini. Pakannya pun dia termasuk bisa ditekan dengan campuran sayuran atau enggak pakan lainnya, karena untuk pakan pabrikan sendiri pasti akan jebol untuk skala pembesaran sampai umur 3 bulan siap jual. Kalau untuk ternakan entok dia ada dua, satunya sistem jual pedaging atau enggak sistem jual gede indukan biangan, tapi lebih bagus itu sistem pembesaran, tapi dengan catatan harus dengan pakan dibantu dengan pakan alami atau enggak pakan campuran. Kalau pakan pabrikan akan jebol dengan sistem kerugian yang lebih besar. Jadi lebih baik untuk pembesaran dilihat dulu apa ada pakan alami di sekitar sendiri. Nah, ini pakannya pun dia campuran ya, ada huut sama dedak atau enggak campuran sayuran dan nasi aking. Nah, ini sama, ini umur 1 bulan. Nah, ini dia umur 2 bulan. Dia umur 2 bulan udah seperti ini ya. Nah, ini yang tadi gue bincang itu kalau udah umur 3 bulan di bobot 2 kilo, di sini udah diangkat sama customer sama pembeli ya. Jadi bisa dibilang tengkulak udah ngambil di umur bobot 2 kilo untuk pedaging. Nah, ini bobotnya masih 1 kilo ya, jadi ini belum bisa untuk diangkat. Nah, yang ini bobotnya masih kecil karena ini baru umur di bawah 1 bulan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini do entok yang udah umur 3 minggu. Nah, ini umur 3 minggu. Jadi umur setelah netes setelah netes entokan yang udah mau dipisah ke tempat seperti ini, minimal jangan turun dulu ke tanah. Kenapa? Karena resikonya lebih besar. Satu, predatornya tikus kot atau enggak tikus berit santung. Nah, berit santung itu doyan banget sama ikan sama entok yang seperti ini karena dia dagingnya empuk, lebih gurih, lebih enak, lebih kenyal. Nah, ini entok yang udah umur 3 minggu, ini umur 2 minggu. Nah, ini umur 5 hari. Tuh, ini umur 5 hari. Jadi entok yang udah setelah netes dieramin sama biang, dia akan dipindah ke tempat seperti ini ya. Bisa dibilang buat dibesarin sendiri, jadi nggak dibesarin sama biangnya sendiri, maka untuk lebih cepat proses pertumbuhannya entok. Umur 1 minggu dia masuk ke sini. Nah, umur 1 minggu sampai 1 bulan dia wajib di sini. Tadi udah dibilang wajib 1 bulan di bawah itu di kandang seperti ini. Kenapa? Karena pada saat usia 1 bulan ke bawah itu rentan sama predator tikus. Jadi dia kalau udah sebulan itu udah seperti ini ya. Nah, itu udah jalan sebulan lebih, jalan sebulan dikit. Nah, ini udah aman dari predator tikus. Paling kalau predator yang lainnya lebih besar itu seperti musang dan garangan, itu pasti akan hangus, akan habis. Tapi kalau untuk seperti ini dia lebih bagus. Nah, ini sistem di sini
bisa dibilang itu satu, dia usaha di peternakan entok itu produksi sendiri, yang kedua pedaging. Jadi dia mainkan dua usaha di peternakan entok. Pedaging umur 2 bulan sampai 3 bulan itu dia udah dijual ke tengkulak dengan harga bobot kiloan. Nah yang kedua, sistemnya produksi peternakan entok. Nah sistemnya dia jual do entok itu umur sekitar 5 hari sampai 2 minggu dan 3 minggu. Jadi sistemnya di entok itu ada umur 5 hari atau enggak 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu. Nah ini sistem yang ada di usaha peternakan entok. Nanti ini pakan campuran ya. Ini daun dari daun pepaya ya, daun pepaya yang dicincang-cincang. Jadi ini pakan campuran buat anakan entok. Nah ini jago-jago ngos buat kawinan sama biang entoknya. Nah bisa dilihat ya, dia jenggernya udah merah tua ya. Kalau seperti ini dia udah jago buat ngawinin beberapa biang dan mantap untuk produksinya sendiri, dan anakannya pun akan menghasilkan kualitas yang baik karena dari indukan berpengaruh terhadap anakan. Nah kalau di gua sendiri yang gua pakai itu sistemnya itu pembesaran ya. Jadi umur 3 bulan itu entok-entok ini udah siap gua pasarin ya, soalnya kalau misalnya lebih dari 3 bulan akan jebol. Nah yang tadi gue bilang tadi, tapi dengan bantuan pakan yang alami atau enggak sayuran dari yang lain. Tapi kebetulan karena gue udah pernah ternak ini 2 tahun yang lalu, jadi gue udah tahu caranya gimana biar nggak jebol. Nah kebetulan ini umur yang kemarin gue angkat itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, jadi ini nggak rata. Nah untuk di bawah 1 bulan itu full pakai pelet, pakai pur ini ya. Ini gue pakai purnya itu BR511 ya, karena ini yang paling bagus kandungannya daripada yang BR21. Nah nanti udah umur 1 bulan ke atas baru dia pakai campuran dedak sama BR21. Nah nanti dicampur lagi sama sayuran lain. Intinya kalau mau ternak entok harus bisa meminimalisir pakan pabrik, bisa dibilang itu pinter-pinter pakan alami, entah itu sayuran atau enggak nasi aking atau enggak nasi sisa yang dari rumah makan. Itu bisa jadi meminimalisir atau enggak memperkecil biaya pakan sendiri. Tapi karena kalau udah ngerti caranya gimana, insya Allah itu bisa dilanjut buat sampingan usaha ya. Nah kotoran dari entok pun ini buat jadi pakan untuk kutu air ya, karena kemarin gue pakai kotoran puyuh karena kotoran puyuhnya dia udah habis. Jadi jadi gue nggak akan pakai kotoran puyuh lagi, gue pakai kotoran entok. Nah ini bisa kalian lihat tuh yang ada rintik-rintik keremet di air itu bukan jentik nyamuk ya, itu kutu air halus. Nah ini pakan alaminya dari ternak entok. Jadi ini bisa dibilang simbiosis mutualisme, ternak entoknya jalan, kutu airnya jalan, mantap.